Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya Gakur di channel Kongkorongo. Kembali saya ingin berbagi cerita seputar hobi berbudidaya lele dan menanam kangkung di pekarangan rumah dengan sistem aquaponik. Nah, pada kali ini saya akan mengajak ya kepada sobat semuanya untuk melihat filter kolam lele yang saya gunakan, di mana filter ini saya pakai untuk kolam lele yang khusus menampung lele-lele yang berukuran besar. Nah, jadi dari 8 kolam lele yang ada di pekarangan rumah saya ini ya, hanya baru kolam lele yang khusus menampung lele berukuran besar yang memakai filter. Nah, alasannya kenapa memakai filter ya, karena produktivitas dari limbahnya atau dari kotoran lele di kolam ini ya, dari lele-lele yang ukuran besar ini otomatis akan menghasilkan limbah yang banyak ya. Jadi volumenya banyak dari setiap harinya. Nah, makanya kalau tidak menggunakan filter itu proses penggantian airnya akan jauh lebih sering ya. Nah, dibanding dengan menggunakan filter. Nah, makanya dengan menggunakan filter ini agak sedikit membantu ya bagi saya dalam proses membersihkan dari air kolamnya. Nah, jadi tidak terlalu sering ya untuk membersihkan. Nah, sekarang ini saya akan perlihatkan kepada sobat semuanya filter yang saya gunakan seperti apa ya. Nah, ini kebetulan juga sekarang ini filter ini akan kembali difungsikan karena kolam dari jolang lelenya ini ya, yang khusus menampung lele-lele besar akan kembali digunakan. Nah, setelah sudah cukup lama ya tidak digunakan karena saat lebaran ya, lele-lele yang ukuran besarnya sudah semuanya dipanen. Nah, jadi otomatis sudah habis, dan sekarang ya di kolam yang lain lele-lelenya sudah kembali tumbuh besar dan akan saya pindahkan ke kolam yang khusus menampung lele-lele besar yang ada filternya ini. Nah, jadi sekalian saya akan memperlihatkan juga kepada sobat semuanya seperti apa filter ini saya buat. Yuk kita lihat langsung. Baiklah, inilah filter kolam lele yang saya gunakan. Jadi semuanya ada 2 buah ya dalam bentuk ember bekas makanan ya. Nah, ember plastik yang berkapasitas 20 liter ya. Nah, ini sebenarnya dalam pembuatan filter ini harusnya terdiri dari 3 ember ya, yang masing-masing terdiri dari yang pertama yaitu ember untuk filter mekanik ya, dan yang kedua yaitu ember untuk filter kimia atau kimiawi, dan yang ketiga baru yang terakhir yaitu ember untuk filter biologis. Nah, jadi harusnya ada 3 karena berhubung tempatnya di sini terlalu sempit ya, akhirnya saya maksimalkan untuk 2 ember saja. Nah, jadi nanti di sini yang pertama khusus untuk filter mekanik ya. Nah, di sini untuk filter mekanik ya, dan yang ini yang kedua yaitu ember untuk filter kimia dan filter biologis. Nah, jadi disatukan di sini ya. Jadi separuh di bagian bawahnya yaitu untuk filter kimia atau kimiawi, dan yang di atasnya untuk filter biologis. Nah, baiklah, sekarang saya akan jelaskan ya seperti apa proses sirkulasi airnya dari kolam lele ya sampai ke filter dan kembali lagi ke kolam lele. Nah, berikut cara kerja dari filter ini ya.
Yang pertama, air kolam yang ada di jolang lele ini ya, di jolang plastik, akan masuk lewat lubang yang ada di bagian dasar kolam atau jolang plastik ini. Nah, ini saya lubangin ya, dan saya pasang pipa paralon ukuran 1 inch. Nah, kemudian akan tersambung ke bawah ya. Sebagian tertanam ya di bawah tanah sekitar 10 cm dan menyambung ke pipa yang ada di sini ya, dan airnya naik ya. Nah, naik ke pipa dan masuk ke ember filter mekanik. Nah, jadi pertama masuk ke ember filter mekanik, lalu akan kembali masuk ya lewat sambungan pipa yang sama ya, 1 inch, masuk ke ember filter kimia dan filter biologis. Nah, dan dari sini akan kembali ditarik oleh water pump ya, dengan pipa 1/2 inch. Nah, dari sini ditarik dan akan kembali lagi ke kolam lele jolang plastik. Nah, jadi intinya cara kerjanya seperti itu. Baiklah, saya akan jelaskan media apa saja ya yang digunakan di dalam filter ini. Nah, untuk yang pertama yaitu media untuk di filter mekanik ya, saya akan pasang yaitu injuk dan batu apung. Nah, batu apung dan injuk ini fungsinya yaitu untuk mengikat ya benda padat ya yang berasal dari air kolam lele. Nah, jadi kotoran lele ataupun pakan yang tidak sempat termakan, nah ini nanti akan diikat ya, akan tersaring oleh batu apung dan injuk ini. Nah, baru dari filter mekanik ya, air akan mengalir masuk ke filter kimia atau kimiawi. Nah, di filter kimia ini air akan tersaring ya oleh batu jeloid ya dan arang aktif. Nah, ini fungsinya untuk menetralkan air kolam agar tidak beracun dan mengikat ya amoniak yang terlarut dalam air kolam. Nah, nanti akan diikat oleh batu jeloid dan arang aktif. Nah, dan dari sini air kemudian akan masuk ke filter biologis yang di dalamnya yaitu ada biobol ya. Ini biobol yang bentuknya bulat ini, dan bioring. Nah, yang mana ini fungsinya ya, biobol dan bioring ini yaitu untuk hidup bakteri baik. Nah, jadi dari sana ya, air ya dari filter biologis ini, air akan kembali masuk ke kolam lele dalam kondisi yang sehat kembali. Jadi terbebas dari racun dan terbebas dari kotoran atau limbah. Nah, ini saya akan perlihatkan ya untuk memastikan bahwa paralon ini sebagian ada yang saya tanam di sini ya, di tanah ini. Jadi dari paralon dari kolam lele ini, paralonnya ya yang 1 ini tersambung ke sini ya. Nah, sini saya akan buktikan dulu. Akan saya isi ya lubang paralon yang ada di kolam lele jolang plastik yang ada di sini. Nah, saya akan isi air. Nanti air keluarnya lewat mana?
Coba lihat. Nah, di sini ya. Jadi airnya keluar seperti ini. Ini sekalian saja saya membuang kotoran-kotoran yang sebelumnya ya. Nah, kita bersihin. Nah, jadi udah yakin ya. Jadi air dari kolam lele di jolang plastik ini akan keluar lewat paralon 1 in yang ditanam sebagian ya. Nah, di sini di tanah ini, dan akan keluar dari sini naik ke paralon ini ya, naik ke paralon ini, dan akan masuk ke ini nanti ya, ke filter pertama yaitu filter mekanik. Oke, jelas ya. Nah, sekarang saya akan memasangkan media-media yang ada di masing-masing tempat filternya ini. Nah, jadi sambil saya memasangkan media yang ada di filternya ini ya, saya akan isi ya air kolam lelenya. Jadi biar penuh dulu ya air kolam lelenya. Jadi nanti selesai mengisi media filternya, ini air sudah penuh. Jadi langsung tinggal diisi oleh lelenya. Di filter pertama ini ya, di ember pertama itu selain ada air buangan ya dari kolam ini ya, di pipa ini, nah juga ada saluran atau pipa paralon yang menuju air ke filter berikutnya. Nah, ini sama ya, pipanya ukuran 1 in. Nah, terus di samping itu juga ada ini di bawah nih. Di bawah juga ada ini pipa untuk saluran pembuangan. Nah, ini ya untuk saluran pembuangan. Jadi nanti sewaktu-waktu kalau menguras ya, nah itu airnya yang mengendap, air kotornya bisa kita buang lewat pipa saluran pembuangan ini. Nah, terus untuk materi dalamnya ini saya pasang ini saringan ya, ini yang terbuat dari apa ini, wadah ya, wadah plastik yang dijual ini di tempat-tempat perkakas rumah tangga ya. Nah, ini saya potong ya bagian bawahnya, dan saya pasang untuk bagian bawah di filter mekanik ini ya. Nah, bagian bawahnya saya pasang, kemudian saya pasang paralon ya, paralon 3 inch. Ini paralon 3 inch yang bagian bawahnya saya beri lubang-lubang ya, biar kotoran-kotoran yang ukurannya besar ataupun kecil pada keluar di sini. Nah, kemudian saya, dan bagian atasnya diberi lubang untuk saluran pembuangan air dari kolam lele. Kita pasangkan ya, pasangkan pas tengah-tengah. Nah, kemudian setelah selesai ini kita pasang injuk di bagian bawahnya. Nah, ini untuk di bagian bawah kita pasang injuk. Nah, kita langsung ya pasang injuk. Nah, ini sekelilingnya kita pasang. Oke, selesai ya pasang injuknya. Nah, setelah pasang injuk ini, nah, kemudian akan disekat menggunakan ini kapas hitam ini atau biospon. Nah, ini sebagai selain penyekat juga, ini sama fungsinya untuk menyaring kotoran ya. Nah, oke, selesai. Nah, setelah dipasang biospon atau kapas hitam ini, nah baru di atasnya kita akan isi dengan batu apung ya. Nah, ini batu apung ya. Kita ratakan dulu ya. Oke, selesai. Nah,
Nah, setelah selesai ya, kita isi dengan batu apung ini, kita tutup lagi menggunakan biospon atau kapas hitam. Kita tutup lagi pakai ini. Oke. Nah, setelah selesai ditutup, kita rapihkan ya, ini paralon yang ininya agak biar lurus ya, dengan paralon yang ada pembuangan ya, pembuangan airnya yang ini ya, biar lurus. Nah, terus kita pasang. Jadi nanti air dari kolam lele ini akan masuk lewat sini ya. Jadi akan masuknya ke sini, ke paralon yang 3 in sini. Air dari kolam lele nanti akan masuk ke paralon 3 inch ini terlebih dahulu. Jadi nanti akan masuk ke bawah ya, dari bawah akan naik ke atas ya, ke sini. Nah, dari sini baru nanti masuk ke filter kimia dan filter biologis. Nah, sekarang filter kimia dan filter biologisnya akan saya isi medianya ya. Oke, kita ini dulu ya, keluarkan dulu ini mesin water pumpnya. Kita lepas dulu. Nah, ini untuk filter kimia dan untuk filter biologis. Jadi untuk filter kimianya terdiri dari medianya yaitu batu jeloid dan arang aktif yang akan saya tempatkan di bagian bawah. Jadi langsung saja ya. Jadi pertama arang aktif dulu akan saya tempatkan di sini ya. Nah, nanti airnya akan masuk ya, air dari filter mekanik ini akan masuk terlebih dahulu ke bagian bawah di ember ini atau di filter ini. Nah, dari bawah dulu ya, baru nanti naik ke atas. Jadi terlebih dahulu akan tersaring oleh filter kimia ini. Oke, selesai arang aktif, kemudian kita masukkan batu jeloid. Batu jeloid ini berfungsi untuk menetralkan amoniak ya, yang tercair terlarut ya dalam air kolam, yang berasal dari kotoran lele ya, atau sisa makanan yang tidak sempat termakan oleh lele. Sementara untuk arang aktif yaitu fungsinya untuk menetralisir ya racun. Oke, selesai ya, ini pemasangan filter filter ininya ya, filter kimia atau kimiawinya yang terdiri dari arang aktif dan batu jeloid. Nah, setelah ini akan saya beri sekat dengan biospon atau kapas hitam. Nah, ini penyekatnya ya, sama dengan tadi penyekat di filter mekanik menggunakan biospon. Nah, ini biospon ini ya dijualnya di pasaran atau di toko akuarium atau pasar ikan, itu ukurannya semuanya berbentuk persegi ya. Nah, tinggal nanti kita bentuk atau potongnya bulat melingkar seperti ini. Nah, dan cara untuk memotongnya ada cara yang sederhana ya, di video saya sebelumnya bisa dilihat ya. Nah, oke, selesai ya. Ini menutup atau menyekat media filter kimianya ya. Dan sekarang saya akan pasang untuk filter biologisnya ya. Jadi di atasnya
menggunakan media untuk filter biologis, yaitu biobol dan bioring. Nah, kita pasangkan dulu ya ininya, mesin water pumpnya, agar nanti bisa terendam ya, atau tertutup oleh biobol dan bioring. Selesai ya, baru kita masukkan biobol dan bioring. Nah, jadi ini fungsinya untuk hidupnya bakteri baik ya, agar nanti air yang masuk kembali ke kolam lele kembali sehat dan bersih, bebas dari racun dan bebas dari amonia. Oke ya, cukup. Nah, ini pemasangan atau penempatan media filter biologisnya sudah selesai ya. Ini yang terdiri dari biobol dan bioring. Ya, bioringnya tadi ada ya di bagian bawah yang berbentuk keramik putih-putih ya, dan ini di atasnya biobol. Nah, ini karena ini untuk berkembang biak bakteri baik, perlu adanya asupan oksigen. Nah, di sini nanti ada lubang ya di mesin ini, lubang pembuangan yang fungsinya nanti untuk menambah oksigen. Oke, jelas ya. Nah, sekarang akan kita lihat ini di kolam lelenya ya, sudah penuh airnya ya, sudah penuh, dan akan kita lihat seperti apa tekanan air dari kolam ini ke pembuangan yang ada di filter mekanik. Nah, ini keluar ya, airnya sudah mulai keluar ya. Nah, lihat nih di sini, nanti airnya akan keluar ya dari biospon ini, atau dari kapas hitam ini. Nah, akan keluar ya nanti sedikit-sedikit, lihat. Nah, airnya keluar ya. Dari ini airnya masuk ke bawah dulu ya. Nah, baru di sekeliling ininya tersaring dan naik ke atas. Tersaring lewat media injuk ya, dan batu apung. Nah, dan naik ke sini. Nah, dari sini masuk ya lewat pembuangan paralon menuju ke filter kimia dan filter biologis yang ada di ember ini. Nah, kita akan tunggu ya. Nah, ini lihat airnya mulai naik ke atas ya di filter biologis ini. Nah, ini mulai terendam ya biobol dan bioringnya. Nah, jadi ini media untuk berkembang biak bakteri baik di sini. Nah, ini sampai penuh nanti ya. Sebentar, belum kita nyalakan ya. Nah, ini yang pasti ya, ketinggian dari permukaan air ini ya, ini sama dengan ketinggian permukaan air yang ada di kolam jolang lele ini. Nah, jadi sama ya dengan ketinggian air yang ada di filter mekanik maupun filter kimia dan biologis. Nah, kita akan tunggu dulu sampai penuh. Oke ya, sekitar segini, sedikit lagi. Nah, oke. Sekarang akan saya nyalakan mesin water pumpnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, lihat. Nah, mulai ya. Lihat airnya akan mengalir di sini. Nah, airnya sudah kembali mengalir ya ke kolam lele ya, dan juga asupan dari oksigennya untuk bakteri baik yang nanti berkembang biak di biobol dan bioring di ini ya, akan didapat dari oksigen pembuangan di mesin water pump ini ya. Nah, oke, seperti itu ya. Jadi
sistem filterisasi di kolam lele saya ini seperti ini. Nah, paling nanti untuk pengeluaran airnya ya, untuk pengeluaran airnya bisa kita atur lewat besar kecilnya air ya, agar nanti seimbang ya, agar nanti di sini di filter ini tidak kehabisan dan juga di sini tidak kepenuhan. Nanti bisa diatur di tombol keran ini ya. Oke semuanya, demikian tadi kita sudah lihat bersama cara membuat dari media filter untuk kolam budidaya lele, bisa juga untuk ikan air tawar lainnya. Jadi filterisasinya bisa dibuat seperti ini. Nah, di mana media filterisasinya ini sudah lumayan ya, sederhana tapi sudah memenuhi kriteria, di mana ada saringan untuk mekaniknya atau kotoran padatnya, juga ada saringan kimianya yaitu untuk menetralisir racun dan amoniak, dan juga ada filter biologisnya yaitu untuk perkembangbiakan bakteri baiknya. Nah, jadi ketiga unsur filter ini sudah bisa atau sudah ada di media filter ini. Nah, di mana fungsi dari filter ini ya, yaitu untuk membantu membersihkan kondisi air kolam agar kembali baik, tidak ada unsur racun yang berasal dari limbah kotoran ikan, dan juga tidak ada kandungan amoniaknya. Nah, jadi dibersihkan, jadi air dari kolam kembali ke kolam dalam kondisi bersih atau sehat. Demikian yang bisa saya informasikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Wassalam. Oh ya, jangan lupa ya, ini filternya nanti ditutup ya, menggunakan penutupnya. Nanti ada penutupnya. Ya, jadi ditutup rapat agar nanti tidak dijadikan tempat berkembang biak nyamuk. Nah, jadi ini nanti wajib untuk ditutup serapat-rapatnya agar nanti nyamuk tidak berkembang biak di genangan air yang ada di filter ini. Oke, terima kasih.